اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره‌بندی کنیم. تازه معلومه جیره‌بندی کردیم اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنیم. Teheran, ibu kota Iran, Teheran kini berdiri di tepi jurang krisis air yang tak terbayangkan, di mana kelangsungan hidup 13 juta penduduknya digantungkan pada tetesan air yang semakin menipis. Kondisi ini bukan lagi sekadar isu lingkungan musiman, melainkan ancaman eksistensial terhadap struktur negara. Dalam perkembangan yang mengejutkan, seorang pejabat tinggi pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kepada media lokal bahwa diskusi internal mengenai kemungkinan evakuasi atau relokasi sebagian ibu kota telah menjadi agenda serius. Kekeringan multitahun yang melanda Iran telah mencapai titik kritis, dan dampaknya kini secara brutal terasa di pusat kekuasaan dan populasi terbesar negara itu. Bukti visual mengenai bencana ini sangat mencolok. Citra satelit terbaru yang menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan ahli hidrologi global memperlihatkan penyusutan dramatis pada danau dan waduk utama yang menjadi sumber kehidupan Teheran. Danau dan waduk, termasuk bendungan Lar dan Latihan, dua sumber vital pasokan air minum ibu kota, menunjukkan penyusutan air yang paling brutal. Lereng-lereng tanah yang tadinya terendam kini mengering dan retak, mengubah pemandangan reservoir yang dulu biru menjadi gurun lumpur yang luas. Situasi di bendungan Amir Kabir memberikan gambaran yang paling mengkhawatirkan. Menurut laporan yang disajikan dalam video dokumenter yang belakangan viral, kapasitas tampung waduk yang biasanya menjadi andalan ibu kota untuk air minum dan listrik ini hanya tersisa sekitar 8% dari kapasitas totalnya. Angka ini 8 adalah lonceng kematian bagi ketahanan air di kota metropolitan. Kondisi ini secara literal menempatkan Iran hidup di atas cadangan air yang telah mencapai titik kritis, mengingat lebih dari setengah kapasitas waduk nasional kini kosong. Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat, terutama setelah Presiden Iran, dalam sebuah pidato yang menghebohkan, menyatakan bahwa jika hujan tak kunjung turun dalam waktu dekat, ibu kota Teheran harus ditinggalkan. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan pengakuan resmi atas kegagalan infrastruktur dan keberadaan krisis yang melampaui kemampuan mitigasi konvensional. Sebagai respons darurat, pemerintah bahkan pernah menetapkan hari libur darurat, menutup kantor dan memadamkan listrik untuk mencoba menahan konsumsi air dan listrik agar tidak mencapai titik runtuh. Langkah-langkah drastis semacam ini menggarisbawahi betapa seriusnya kekhawatiran para pemimpin Iran terhadap kemungkinan keruntuhan layanan publik. Di tingkat warga, krisis ini telah mengubah rutinitas harian menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Di beberapa kota, aliran air hanya menyala 2 jam setiap 2 hari, memaksa penduduk untuk mengantri panjang dengan jerigen di mana-mana. Lebih jauh lagi, suhu musim panas yang menembus 50 derajat Celcius tidak hanya mempercepat penguapan sumber air yang tersisa, tetapi juga memperburuk defisit air secara keseluruhan. Bencana ekologis ini tidak hanya mengancam sektor pertanian dan industri yang sudah lumpuh, tetapi juga memicu pemadaman listrik besar-besaran akibat anjloknya produksi tenaga air. Krisis air Iran kini benar-benar berada di persimpangan antara bencana ekologis dan potensi ketidakstabilan sosial yang kian membayangi. Para analis internasional khawatir Teheran sedang menuju keruntuhan air, dan tanda-tanda itu sudah terpampang nyata di setiap waduk yang mengering dan setiap antrian air yang memanjang. Krisis air di Republik Islam Iran telah memasuki fase yang oleh para ahli digambarkan sebagai kehancuran ekologis yang terlihat. Sebuah bencana yang tidak hanya terasa di tanah, tetapi dapat dipetakan secara akurat dari luar angkasa. Fakta-fakta visual dan data kuantitatif yang muncul belakangan ini mengkonfirmasi ketakutan terburuk pemerintah dan para ilmuwan. Sumber daya air permukaan. Iran sedang mengalami penyusutan massal yang simultan dan mengkhawatirkan. Skala krisis ini kini mencapai tahap yang nyaris tak terbayangkan. Pusat perhatian global tertuju pada citra satelit terbaru yang menjadi bukti tak terbantahkan. Foto-foto ini memperlihatkan danau dan waduk utama Iran menyusut begitu drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hingga pola garis pantainya berubah total. Perubahan geomorfologi ini, yang biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun, terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Salah satu contoh paling ikonik adalah Danau Urmia, danau garam terbesar di timur. Tengah ini terus menyingkap dasar garam putihnya yang luas, terlihat seperti gurun retak yang tak berujung. Kerusakan pada ekosistem Danau Urmia, yang tadinya merupakan ikon keanekaragaman hayati, kini menjadi simbol visual dari kekeringan yang melumpuhkan Iran. Namun, yang lebih berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang adalah kondisi bendungan air tawar. Bendungan-bendungan utama seperti Lar, Lashen,
Amir Kabir, Sofit Rud, Totbol, Des, dan Fariman, semuanya menunjukkan penurunan level air yang serempak, dalam, dan mengkhawatirkan. Penurunan level air ini bukan fenomena musiman biasa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Iran mengalami kekeringan ekstrem selama lebih dari 5 tahun. Birth rate menyebabkan musim hujan gagal total untuk mengisi kembali cadangan air permukaan yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang. Fokus data kuantitatif terletak pada ibu kota. Bendungan Laar dan Latihan, dua sumber vital yang memasuk air minum ke Teheran, menunjukkan penyusutan yang paling brutal. Di Amir Kabir, yang biasanya menjadi andalan ibu kota, kapasitas tampungnya kini hanya tersisa sekitar 8%. Angka 8% ini menjadi simbol kegagalan sistem air Iran dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrem. Di provinsi lain, situasinya bahkan lebih parah. Di Hormozgan misalnya, beberapa waduk dilaporkan benar-benar kering, tidak menyisakan apapun kecuali tanah liat yang mengeras. Dampak dari angka-angka ini tidak hanya terbatas pada sektor air. Krisis ini juga merembet ke sektor energi. Dengan cadangan air yang kritis, produksi tenaga air sumber energi penting di Iran anjlok drastis, memicu pemadaman listrik besar-besaran di berbagai wilayah. Defisit air yang diperparah oleh suhu musim panas yang menembus 50 derajat Celcius dan mempercepat penguapan telah menciptakan lingkaran setan antara krisis air dan krisis energi. Lebih dari setengah kapasitas waduk nasional kini kosong. Sebuah angka yang menggarisbawahi betapa Iran secara literal hidup di atas cadangan air yang telah mencapai titik kritis. Fakta-fakta visual dan angka-angka ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan, tetapi juga sebagai bukti bahwa apa yang terjadi di Iran bukanlah sekadar masalah cuaca, melainkan bencana struktural yang terancam runtuh di hadapan publik internasional. Penyusutan drastis dan serempak ini menunjukkan bahwa Iran kini benar-benar berada di persimpangan antara bencana ekologis dan ketidakstabilan sosial yang kian membayangi. Di tengah krisis air yang memburuk, kehidupan di Iran terseret ke dalam absurditas ekonomi yang mencolok bagi warga Iran. Air untuk bertahan hidup kini telah menjadi barang mewah. Harganya jauh melampaui harga bahan bakar kendaraan. Ironi ini begitu tajam, mengingat Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia, namun harus menyaksikan warga negaranya berjuang untuk mengakses air bersih. Fenomena harga yang terbalik ini menjadi penanda paling nyata dari tekanan luar biasa yang dialami masyarakat Iran. Laporan dan analisis pasar yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk yang disoroti dalam video dokumenter yang mengupas krisis ini, menunjukkan bahwa harga air minum kemasan kini melambung tinggi. Secara rinci, air kemasan dijual sekitar Rp60.000 per liter atau setara dengan sekitar pukul 20.40. Angka ini luar biasa, karena nilai tersebut 2 kali lipat dari harga bensin non-subsidi dan bahkan 45 kali lebih mahal dari harga bensin bersubsidi yang dapat dibeli oleh warga Iran. Situasi ini menciptakan dilema moral dan ekonomi yang mendalam bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Mereka kini terpaksa memilih antara biaya transportasi yang relatif murah berkat subsidi bahan bakar dan biaya air bersih untuk sekadar bertahan hidup. Bayangkan sebuah negara penghasil minyak, di mana bahan bakar kendaraan bisa dibeli dengan harga yang sangat murah, tetapi air, elemen paling mendasar untuk kehidupan, berubah menjadi komoditas langka dan mahal. Ironi ini tidak hanya menekan daya beli masyarakat miskin, tetapi juga memicu potensi ketidakstabilan sosial yang serius. Tekanan ekonomi ini diperburuk oleh kegagalan infrastruktur publik, dengan anjloknya kapasitas waduk di mana waduk Amir Kabir hanya tersisa 8%. Pemerintah terpaksa menerapkan penjatahan air yang ekstrem. Di beberapa kota, aliran air hanya mengalir selama 2 jam setiap 2 hari, sebuah kondisi yang menyebabkan antrian panjang jerigen di mana-mana. Antrian ini bukan hanya merefleksikan kekurangan pasokan, tetapi juga waktu dan energi yang terbuang dari produktivitas harian warga. Lebih lanjut, krisis air ini memiliki dampak merusak yang merembet ke sektor lain. Krisis ini tidak hanya melemahkan sektor pertanian dan industri, yang secara tradisional rakus air, tetapi juga memicu pemadaman listrik besar-besaran. Penyebabnya jelas, anjloknya produksi tenaga air karena sumber daya bendungan yang mengering. Dengan suhu musim panas yang menembus 50 derajat Celcius, percepatan penguapan semakin memperburuk defisit air, sekaligus meningkatkan permintaan listrik untuk pendingin ruangan, yang pada akhirnya memperparah pemadaman. Pemerintah bahkan sampai harus menerapkan hari libur darurat untuk menghemat listrik dan air. Kombinasi antara kurangnya pasokan air yang mengakibatkan pemadaman listrik dan harga air yang melambung tinggi
menempatkan rumah tangga Iran dalam situasi yang sangat rentan. Fenomena harga air yang melampaui bensin ini adalah indikator paling jelas dari absurditas krisis ini. Menandakan bahwa Iran kini benar-benar berada di persimpangan antara bencana ekologis dan ketidakstabilan sosial yang kian membayangi. Kekeringan ekstrem yang menghantam Republik Islam Iran bukanlah sekadar musibah alam yang datang tiba-tiba atau siklus kering biasa. Krisis ini berakar pada perpaduan fatal antara perubahan iklim yang tak terhindarkan dan salah urus kebijakan domestik yang mendalam. Para ilmuwan iklim dan hidrologi memperingatkan bahwa kondisi yang dihadapi Iran saat ini adalah yang paling parah dalam sejarah modernnya. Secara geografis, Iran memang berada di zona kering dengan curah hujan yang minim. Namun, yang membuat situasi saat ini menjadi bencana adalah kegagalan sistematis hujan untuk turun dan mengisi kembali cadangan air. Negara itu kini menghadapi kondisi yang paling parah dalam sejarah modernnya setelah melewati 6 tahun tanpa hujan yang berarti. Kegagalan musim hujan selama lebih dari setengah dekade berturut-turut ini telah menghabiskan seluruh cadangan air permukaan yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang. Kekeringan ini diperparah oleh fenomena iklim yang semakin intens. Suhu di Iran bagian selatan dan tengah telah menembus ambang batas 50 derajat Celcius pada musim panas. Kenaikan suhu ekstrem ini memiliki efek domino yang merusak. Pertama, suhu tinggi secara drastis mempercepat tingkat penguapan dari waduk, sungai, dan danau yang tersisa. Air yang seharusnya bertahan untuk konsumsi menguap ke atmosfer, memperburuk defisit air secara eksponensial. Kedua, sungai-sungai mulai menghilang sepenuhnya. Dan laporan mengkhawatirkan menyebutkan bahwa 19 bendungan utama di Iran kini berada di ambang mati total. Dalam situasi seperti itu, seperti yang disimpulkan oleh beberapa komentator, berharap pada hujan bukan lagi strategi yang layak, melainkan sebuah perjudian yang berisiko. Namun, faktor alam hanya menyumbang separuh dari cerita kelam ini. Krisis air Iran diperparah oleh kebijakan domestik yang tidak sejalan dengan realitas geografisnya. Dalam upaya mengejar swasembada pangan, pemerintah mengalokasikan persentase air yang sangat besar mencapai 90% dari total air negara untuk sektor pertanian. Sayangnya, alokasi yang masif ini tidak diimbangi dengan efisiensi. Sebagian besar sektor pertanian Iran masih menggunakan irigasi kuno yang dikenal sangat boros air. Selain itu, kebijakan pembangunan yang salah telah mempercepat kekeringan. Ratusan bendungan dan sumur dibangun secara agresif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan atau dampak ekologis jangka panjang. Pembangunan yang tidak terencana ini secara agresif menurunkan permukaan air tanah, merusak ekosistem akuifer vital, kombinasi antara perubahan iklim yang tak terkendali, yang menghasilkan kekeringan parah, dan tata kelola air yang rapuh ditandai dengan infrastruktur tua, kebocoran besar, dan konsumsi ilegal menempatkan Teheran dan negara itu dalam kondisi yang terancam bangkrut air. Para ahli memperingatkan, tanpa reformasi besar-besaran terhadap kebijakan pertanian dan infrastruktur, hujan sekalipun tidak akan cukup untuk menyelamatkan Iran dari krisis yang semakin dalam. Iran kini berada di persimpangan jalan antara bencana alam yang diperparah dan bencana yang sepenuhnya buatan manusia. Apabila faktor iklim telah memicu kebakaran, maka kebijakan domestik yang salah urus berfungsi sebagai bahan bakarnya. Krisis air di Iran bukanlah semata-mata takdir alam, melainkan diperparah secara signifikan oleh serangkaian keputusan kebijakan yang tidak sejalan dengan realitas geografis negara kering tersebut. Akar masalah terbesar terletak pada manajemen air, terutama dominasi sektor pertanian yang sangat tidak efisien. Selama bertahan-tahan, Iran berupaya mencapai swasembada pangan, sebuah tujuan yang ambisius tetapi dilaksanakan dengan mengorbankan keberlanjutan sumber daya airnya. Obsesi ini menciptakan ketidakseimbangan yang mengerikan. 90% air negara dialokasikan untuk sektor pertanian. Angka ini adalah anomali global, terutama bagi negara yang secara alami berada di zona kering dengan curah hujan minim. Yang membuat alokasi ini semakin fatal adalah bahwa sebagian besar air ini disalurkan ke pertanian berproduksi rendah. Hal ini disebabkan sebagian besar petani masih mengandalkan sistem irigasi kuno yang dikenal boros air dan sangat tidak efisien. Sejumlah besar air yang dialirkan ke lahan pertanian menguap atau meresap ke tanah tanpa dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman. Sebuah pemborosan yang tidak mampu ditoleransi oleh negara yang kini menghadapi kekeringan ekstrem selama 6 tahun berturut-turut. Selain alokasi yang tidak proporsional, kebijakan pembangunan infrastruktur juga menjadi biang keladi. Dalam periode yang sama, pemerintah mendorong pembangunan ratusan bendungan dan sumur secara besar-besaran, seringkali tanpa mempertimbangkan studi keberlanjutan yang matang. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan ketersediaan air di permukaan, namun justru membawa konsekuensi yang merusak: penurunan air tanah secara agresif, eksploitasi air tanah melalui sumber-sumber tak terkontrol,
telah merusak ekosistem aquifer, sumber cadangan air jangka panjang yang kini sulit dipulihkan. Salah urus ini semakin diperburuk oleh lemahnya tata kelola dan infrastruktur yang bobrok. Iran terjebak dengan infrastruktur air berusia puluhan tahun yang ditandai oleh kebocoran besar-besaran, konsumsi ilegal, dan data yang tidak transparan, membuat upaya pengelolaan air menjadi semakin kacau. Angka-angka yang mengejutkan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah terus-menerus mendorong kampanye hemat air untuk rumah tangga, konsumsi rumah tangga sebenarnya hanya menyumbang kurang dari 8% dari total pemakaian air. Sisanya, lebih dari 92%, habis di sektor yang tidak efisien terutama pertanian dan kebocoran sistem. Kombinasi antara iklim yang tak terkendali dan tata kelola yang rapuh, inilah yang menempatkan ibu kota Teheran dan wilayah Iran lainnya dalam kondisi darurat dan terancam bangkrut air. Para ahli memperingatkan bahwa selama kebijakan yang mengalokasikan 90% air ke sektor pertanian, boros ini tidak direformasi secara mendasar. Hujan deras sekalipun tidak akan cukup untuk menyelamatkan Iran dari krisis yang semakin dalam. Ini adalah bencana buatan manusia yang akarnya terentang jauh di dalam kebijakan yang tidak transparan dan tidak berorientasi pada keberlanjutan. Ketika cadangan air Iran terkuras hingga mencapai ambang kehancuran dengan kapasitas waduk vital, seperti Amir Kabir, tersisa hanya 8%. Dan langit menolak memberikan hujan selama 6 tahun berturut-turut. Pemerintah Iran dipaksa mengambil langkah-langkah mitigasi yang paling cepat dan drastis. Negara itu kini berpacu dengan waktu. Dan ketika harapan alami dari langit memudar, pemerintah memutuskan untuk menggunakan semua alat teknologi yang tersedia, termasuk memaksa presipitasi melalui rekayasa cuaca. Upaya paling cepat yang ditempuh adalah operasi penyemayan awan cloud seeding. Metode ini, yang semakin sering digunakan di tengah keringnya atmosfer Iran, melibatkan intervensi langsung terhadap sistem cuaca. Menurut laporan resmi SIAC the 15th of November 2025, pesawat militer Iran telah dikerahkan untuk menyemprotkan bahan kimia tertentu, terutama perak iodida, ke dalam formasi awan yang ada, guna merangsang dan mempercepat pembentukan tetesan air hujan. Tujuannya jelas, memaksa awan yang ada untuk mengeluarkan sisa-sisa airnya, bahkan jika kondisi alam tidak mendukung. Hasil dari operasi ini dilaporkan sangat dramatis. Meskipun sifatnya lokal dan sementara, wilayah barat Iran yang menjadi target utama penyemayan dilaporkan diguyur hujan lebat, bahkan memicu banjir di beberapa provinsi. Bagi pemerintah, hasil ini dilihat sebagai bukti bahwa teknologi dalam kondisi darurat masih bisa dimanfaatkan untuk memaksakan langit memberikan air. Ini adalah upaya putus asa untuk mengisi kembali cadangan air yang sangat dibutuhkan, meskipun hanya dalam jangka pendek. Operasi cloud seeding ini secara politik juga memberikan narasi bahwa pemerintah bertindak cepat menghadapi ancaman eksistensial. Namun, keberhasilan cloud seeding ini diselimuti kontroversi dan skeptisisme yang mendalam di kalangan komunitas ilmiah. Banyak ahli hidrologi berpendapat bahwa teknologi ini tidak dapat menciptakan awan dari ketiadaan. Ia hanya bisa memaksimalkan presipitasi dari awan yang sudah ada, sehingga efektivitasnya sangat terbatas dalam konteks kekeringan multitahan yang parah. Yang lebih penting, penyemaian awan tidak dapat dan tidak akan pernah menggantikan sumber air permanen yang mengandalkan siklus hidrologi alami. Oleh karena itu, cloud seeding dipandang sebagai harapan palsu jangka pendek, sebuah upaya tambal sulam yang mahal dan berisiko, yang mengalihkan perhatian dari akar masalah struktural dan salah urus air yang sesungguhnya. Meskipun menyadari keterbatasan cloud seeding, krisis yang dipicu oleh kekeringan dan infrastruktur air yang rapuh ditambah lagi dengan tekanan geopolitik dan sanksi yang menghambat akses ke teknologi modern membuat Iran terpaksa mengandalkan intervensi cepat ini. Operasi ini adalah simbol betapa gentingnya situasi Iran ketika langkah-langkah berkelanjutan terhambat oleh kebijakan yang buruk dan sanksi internasional. Pemerintah harus beralih ke solusi teknologi tinggi yang sifatnya cepat, mahal, dan tidak menjanjikan solusi jangka panjang. Iran kini membutuhkan solusi fundamental, bukan sekadar hujan buatan yang bersifat sementara. Menghadapi kenyataan bahwa penyemaian awan hanyalah solusi jangka pendek yang tidak memadai, dan sumber air tawar alami seperti waduk kian mengering. Iran kini mendorong proyek teknologi terbesar dan paling radikal yang pernah dirancang untuk penyediaan air. Pabrik desalinasi penyulingan air laut bertenaga nuklir. Langkah ini menandai pergeseran strategis yang luar biasa, di mana energi nuklir yang selama ini menjadi isu geopolitik dan keamanan internasional kini diubah menjadi senjata penyelamat kehidupan di tengah krisis air ekstrem. Proyek ambisius ini rencananya akan mulai dioperasikan pada bulan Maret tahun depan. Lokasinya sangat strategis,
berada di Bushehr, tepat di kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Satu Satania di Iran. Pemilihan lokasi ini memungkinkan pemanfaatan panas atau listrik yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk menjalankan proses desalinasi. Teknologi ini memanfaatkan energi yang besar untuk mengubah air laut dari Teluk Persia yang asin menjadi air minum yang aman dan stabil. Menurut data perencanaan awal, pabrik desalinasi bertenaga nuklir di Bushehr ini diharapkan mampu memproduksi hingga 70.000 meter kubik air bersih per hari. Angka produksi yang masif ini menunjukkan bahwa desalinasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung baru bagi masa depan pasokan air Iran, khususnya untuk kota-kota besar yang semakin rentan terhadap kekeringan. Dengan sumber air tradisional seperti Waduk Amir Kabir yang hanya tersisa 8% dari kapasitasnya, mengalihkan fokus ke Teluk Persia melalui teknologi nuklir menjadi opsi yang tidak terhindarkan. Langkah ini menunjukkan arah baru bagi Iran. Energi nuklir bukan lagi semata-mata alat diplomasi atau isu keamanan. Ia digeser menjadi solusi pragmatis untuk mengatasi ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh krisis air. Pemerintah berharap model desalinasi nuklir ini dapat diperbanyak dan menjadi cetak biru untuk mengamankan kebutuhan air bagi populasi yang terus bertambah di negara yang secara struktural kering. Namun, implementasi teknologi ini tidak lepas dari tantangan dan perdebatan. Meskipun sumber energi nuklir menawarkan kapasitas besar dan stabil, proses desalinasi berskala raksasa membutuhkan teknologi membran dan pompa efisiensi tinggi yang sangat canggih. Ironisnya, karena sanksi internasional, Iran menghadapi kesulitan besar dalam mengimpor komponen-komponen penting ini. Hal ini memaksa Iran untuk mengandalkan solusi domestik yang seringkali lebih lambat dan lebih mahal, meskipun memiliki kemampuan nuklir. Terlepas dari kendala teknologi dan geopolitik, proyek Bushehr ini tetap menjadi taruhan tertinggi Iran dalam perjuangannya melawan kekeringan. Proyek ini mewakili harapan bahwa inovasi teknologi dapat mengimbangi kegagalan alam selama 6 tahun dan salah urus kebijakan di masa lalu. Masa depan pasukan air Iran kini dipertaruhkan pada keberhasilan mengubah Teluk Persia menjadi sumber air minum yang tak terbatas, didorong oleh kekuatan atom. Ketika Iran berjuang mati-matian mengatasi krisis air yang mengancam kelangsungan hidupnya, sebuah krisis yang dipicu oleh kekeringan ekstrem dan salah urus struktural upaya mitigasi negara itu menghadapi tembok penghalang yang dibangun oleh politik internasional, sanksi. Ironisnya, di saat Iran mencoba mengerahkan teknologi canggih seperti desalinasi nuklir untuk mencari solusi, sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa justru melumpuhkan kemampuan negara itu untuk mengakses teknologi air dasar yang paling dibutuhkan. Para ahli hidrologi dan insinyur air di Teheran mengakui bahwa geopolitik telah menjadi penghambat utama dalam penyelamatan lingkungan. Salah satu kendala terbesar Iran adalah ketidakmampuannya membeli teknologi penting dari pasar global. Sanksi yang diberlakukan terhadap sektor-sektor kunci Iran telah menciptakan efek samping yang merusak sektor air. Secara spesifik, Iran tidak dapat membeli teknologi kritikal seperti pompa efisiensi tinggi untuk mengalirkan air dengan konsumsi energi minimal, membran reverse osmosis kelas industri yang esensial untuk pabrik desalinasi modern, sensor monitoring waduk real-time yang diperlukan untuk konservasi air, atau sistem rehabilitasi pipa canggih untuk memperbaiki infrastruktur yang bocor. Akibat dari larangan impor teknologi ini sangat menghancurkan. Iran dipaksa untuk tetap menggunakan infrastruktur air yang berusia puluhan tahun. Pipa-pipa yang bocor tidak dapat direhabilitasi secara memadai, yang merupakan masalah serius mengingat kebocoran pipa adalah salah satu penyebab utama pemborosan air di kawasan perkotaan. Kebocoran masif ini, ditambah dengan konsumsi ilegal, menghabiskan sebagian besar air yang tersisa, suatu fakta yang memperparah kegagalan tata kelola air domestik. Ketidakmampuan untuk membeli teknologi efisiensi tinggi, khususnya untuk pertanian, memperburuk masalah alokasi air yang sudah parah. Sebagaimana diketahui, 90% air Iran dialokasikan untuk pertanian yang boros. Tanpa akses ke sistem irigasi tetes modern dan sensor kelembaban tanah yang efisien, upaya untuk mengurangi pemborosan di sektor ini hampir mustahil dilakukan. Sanksi efektif telah membekukan Iran dalam kondisi infrastruktur air abad ke-20, sementara negara-negara tetangga bergerak menuju solusi konservasi dan pengolahan air abad ke-21. Bahkan, teknologi sederhana namun penting untuk konservasi, seperti drone untuk pemetaan air tanah, sulit diakses oleh Iran. Kondisi ini memperlambat setiap langkah penanggulangan, membuat Iran dipaksa mengandalkan solusi domestik yang jauh lebih lambat, mahal, dan seringkali kurang efektif. Alih-alih mendapatkan teknologi yang dapat memitigasi krisis secara cepat dan efisien,
Iran dipaksa bertempur dalam kondisi perang air dengan tangan terikat. Dampak dari hambatan geopolitik ini melampaui isu infrastruktur semata. Ia menyentuh aspek kemanusiaan dan stabilitas negara. Ketika waduk-waduk vital seperti Amir Kabir hampir kosong dan risiko kerusuhan sosial akibat kelangkaan air semakin meningkat, kegagalan untuk menyediakan alat penyelamat hidup melalui sanksi menjadi isu moral yang kompleks di panggung dunia. Krisis air Iran yang merupakan bencana buatan manusia karena salah urus, kini diperparah oleh kebijakan internasional yang menghambat solusi. Krisis air ekstrim yang melanda Iran tidak hanya menarik perhatian dunia sebagai bencana ekologis, tetapi juga segera berubah menjadi arena kontras geopolitik yang tajam dengan musuh bebuyutannya, Israel. Dalam sebuah sindiran yang sangat politis dan provokatif, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan krisis Iran untuk menyoroti jurang teknologi yang menganga antara kedua negara. Meskipun Iran kini mencoba mengadopsi solusi nuklir untuk desalinasi, Netanyahu dalam sebuah pernyataan publik menyindir pedas bahwa Israel adalah pemimpin dunia dalam teknologi desalinasi dan bersedia membantu rakyat Iran dengan teknologi modern mereka. Meskipun komentar ini jelas bermuatan politik dan ditujukan untuk menggarisbawahi keunggulan teknologi Israel, pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan kontras yang mencolok dalam manajemen sumber daya air. Perbandingan data kedua negara menunjukkan kesenjangan yang drastis. Saat Iran, akibat 6 tahun kekeringan dan salah urus, menyaksikan waduk vitalnya hanya menyisakan air sekitar 8% dari kapasitas total. Israel telah mengubah kekeringan menjadi kisah sukses teknologi. Israel kini menjalankan lebih dari 5 mega fasilitas desalinasi modern di sepanjang pantai Mediterania. Teknologi ini tidak hanya memastikan pasokan air minum yang stabil, tetapi juga memungkinkan Israel mengembalikan air tawar ke Danau Galilea, sumber air tradisionalnya, sebagai langkah konservasi yang lebih mengesankan. Israel mendaur ulang hingga 85% air limbahnya menjadi air bersih yang digunakan kembali, menjadikannya tingkat daur ulang air tertinggi di dunia. Air daur ulang ini dialirkan kembali ke sektor pertanian dan industri, sangat mengurangi tekanan pada sumber air tawar alami. Sementara itu, Iran yang masih mengalokasikan 90% airnya ke pertanian dengan sistem irigasi boros, hanya memiliki sebagian kecil pabrik desalinasi modern dan sangat bergantung pada waduk yang kini mengering. Netanyahu ini secara efektif menggarisbawahi bahwa meskipun Iran berhasil menguasai teknologi nuklir, sebuah pencapaian teknis yang sangat rumit, negara itu tertinggal jauh dalam teknologi desalinasi modern, sistem manajemen air, dan daur ulang skala raksasa. Teknologi yang diperlukan untuk produksi air dalam skala masif dan berkelanjutan, termasuk membran reverse osmosis yang canggih dan pompa efisiensi tinggi, tetap sulit diakses oleh Iran, terutama karena dihambat oleh sanksi internasional. Kesenjangan ini menjadi tragedi karena krisis air Iran kini berisiko memicu kerusuhan sosial dan migrasi internal yang destabilisasi. Kontras teknologi antara kedua negara mengisyaratkan bahwa kemampuan Iran untuk mengatasi krisis airnya tidak hanya terhambat oleh kebijakan yang buruk di masa lalu dan perubahan iklim, tetapi juga oleh realitas geopolitik yang pahit. Di tengah ancaman eksistensial, Iran dipaksa berjuang tanpa alat yang diperlukan, sementara rivalnya dengan bangga memamerkan supremasi teknologinya dalam mengelola sumber daya air. Krisis air di Iran telah melampaui batas bencana lingkungan. Kini, krisis tersebut menjelma menjadi ancaman eksistensial terhadap struktur negara dan stabilitas sosial. Dengan cadangan air di bendungan utama Teheran yang hampir kosong, dan solusi jangka pendek seperti cloud seeding yang hanya memberikan harapan palsu, diskusi paling radikal dan menghebohkan kembali mencuat ke permukaan: relokasi ibu kota. Wacana mengenai pemindahan Teheran dari lokasi yang semakin kering dan padat populasinya, ini bukan lagi teori, melainkan pertimbangan mendesak di tingkat tertinggi pemerintahan. Presiden Masoud Pezeshkian pernah secara terbuka menyebutkan bahwa jika hujan tidak turun dalam sebulan, penjatahan air yang ekstrem atau bahkan evakuasi sebagian kota mungkin tak terhindarkan. Pernyataan eksplisit ini adalah sinyal paling keras bahwa krisis air telah beralih dari fenomena musiman menjadi ancaman struktural yang dapat meruntuhkan sistem logistik dan sosial. Beberapa kandidat lokasi relokasi telah dievaluasi masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan risiko air yang berbeda. Isfahan, yang terletak lebih ke tengah, dipertimbangkan. Namun sayangnya juga menghadapi masalah penurunan tanah yang signifikan akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Shiraz dianggap lebih stabil, tetapi pasokan airnya juga berada di tingkat kritis. Akhirnya, kota Tabriz muncul sebagai kandidat terkuat. Tabriz menawarkan keuntungan ketinggian yang lebih sejuk dan akses air yang relatif lebih aman, menjadikannya pilihan paling logis jika pemindahan ibu kota memang harus dilaksanakan. Relokasi ibu kota adalah tindakan terakhir, sebuah pengakuan dramatis
bahwa krisis air di Iran tidak dapat diselesaikan dengan perbaikan infrastruktur semata. Lebih dari sekadar logistik, ancaman terbesar terletak pada stabilitas sosial. Kekeringan ekstrem yang bertemu dengan salah urus struktural termasuk alokasi air yang boros ke sektor pertanian dan infrastruktur yang rusak. Akibat sanksi telah mengukuhkan krisis air Iran sebagai bencana buatan manusia. Para pengamat politik dan sosial memperingatkan bahwa jika pasokan air terus menyusut, risiko kerusuhan sosial yang meluas, lonjakan migrasi internal dari daerah kering ke perkotaan yang sudah padat, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi sangat nyata. Krisis ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya yang lebih transparan dan berorientasi pada keberlanjutan seharusnya dapat memperlambat laju bencana. Kegagalan tata kelola di masa lalu kini harus dibayar dengan potensi destabilisasi negara di masa depan. Iran hanyalah salah satu peringatan keras bagi komunitas global. Perubahan iklim bukanlah lagi ancaman masa depan. Ia sudah hadir, menghantam negara-negara yang rapuh dari sisi ekologi dan manajemen sumber daya, menuntut solusi yang melampaui batas-batas politik dan teknologi. Nasib Teheran kini bergantung pada langkah-langkah darurat dan reformasi struktural yang harus dilakukan secara cepat dan tanpa kompromi.